Saudara, dalam satu riwayat Nabi bangun dari tidurnya dalam keadaan sumringah. Sahabat nanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa sumringah gembira begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi? Saudara, Nabi cerita, di dalam mimpiku aku lihat seorang umatku jalan tertatih-tatih di atas jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini jembatan yang terbentang, dengan ketipisan daripada jembatan tersebut rambut di belah 7. Saya mau tanya, rambut di belah 7 tipis apa enggak? Tipis apa enggak tuh? Udah tipis, tajam. Nah, yang bisa lewatin itu tergantung amal ibadah di dunia, saudara. Oh, kalau yusari'u fil khairat, dia menyegerakan dalam segala kebaikan, dia tutup pandangan dari yang haram, maka dia akan cepat, saudara, melewatinya. Salah satunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, wanita mulia yang afifah, melindungi dirinya, bahkan sampai wafat pun gak mau lekukan tubuhnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Majlis-majlis seperti ini, saudara, yang mampu untuk meluruskan mizaniyah. Mana yang harus kau taati, siapa yang harus kau ikuti. Nah, Sayyidah Fatimah ini wanita yang karena saking menundukkan pandangannya, yang sangat menjaga dirinya, nanti kalau mau lewat jembatan Sirat, saudara, itu semua disuruh minta gutu absarakum, tundukkan pandangan kalian semua, karena Sayyidah Fatimah mau lewat, saudara. Dan saat melewatinya secepat buraq, secepat kilat. Kenapa? Karena yusari'u fil khairat, menyegerakan dalam perbuatan baik, selalu jauh daripada maksiat. Itu yang akan menentukan cepat atau lambatnya melewati hal tersebut, saudara. Nah, Nabi dalam mimpinya tersebut melihatnya ada satu umatnya yamshi wa yakbu, jalan terus jatuh, jalan jatuh. Nabi ini sosok yang paling belas asih, yang gak tega ngelihat umatnya satu pun masuk neraka. Nabi gak tega. Jadi ketika lihat peristiwa tersebut, Nabi ini bingung. Nabi dalam keadaan khawatir umatnya jatuh ke neraka. Tahu-tahu ketika Nabi kekhawatiran tersebut, tahu-tahu ada sosok yang pegang pundaknya, nyelamatin ketika jalan tertatih-tatih sampai akhirnya ke surga, saudara, dalam keadaan nyaman dan tenang. Nabi tersenyum. Apa gerangan yang menyebabkan bisa terselamatkan? Ternyata sosok yang menyelamatkan dia yang tadinya jalan tertatih-tatih menjadi lancar menuju surga Allah, ternyata itu adalah satu sosok yang lahir yang terbentuk karena barokah banyak sholawat selama hidup di dunia. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau karena sholawat nyelamatin lewat jembatan Sirat, berarti saya mau tanya, baca sholawat berkah atau tidak? Jawab yang kompak, baca sholawat berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau selamat dalam menyeberangi Sirat? Mau diselamatkan dalam menyeberangi Sirat? Maka siap banyak baca sholawat, siap banyak bersolawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Salam penghormatan
kepada para habaib, para asatidz, para ulama, para kesepuhan, para tuan guru, wabil khusus kepada sahibul majlis, yaitu guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman ibn Sahibul Hul, Al-Habib Mustafa ibn Husain As-Saggaf, yang kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Abdurrahman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan kepada guru tetap daripada majlis kita bersama, yaitu Al-Habib Syakir bin Syekh Bakar bin Salim yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Begitu juga tadi salam penghormatan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kita banyak para habaib, para asatidz yang luar biasa. Saya tadi sempat bertanya sama Habib Abdurrahman, Masya Allah ini bisa ngumpulin habaib begitu luar biasa. Hampir seluruh habaib di wilayah Bogor dan sekitarnya bisa hadir dalam majelis ini, dan ini menambah keberkahan. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga kepengurusan Front Persaudaraan Islamnya, baik laskar, batiknya, semua pihak yang ikut andil, baik yang menyumbang secara moral maupun material. Mudah-mudahan semua yang punya jasa terhadap suksesnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jeripayahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari perayaan Maulid di malam hari ini dan juga sekaligus perayaan Haul. Mudah-mudahan tidaklah pulang kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Loh, agak ada yang punya dosa orang sini nih. Saya mau tanya, kira-kira punya dosa gak gitu? Punya gak? Kira-kira dosanya sedikit apa banyak? Ayak peloba, ayak peloba. Kok lu kagak ada yang amin lu? Pada jadi malaikat apa? Amin, amin ya amin. Doanya diulang dan diulang. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari perayaan Maulid di malam hari ini serta perayaan Haul kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, dalam kesempatan pada malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan dua hal. Perayaan Maulid yang sama kita rayakan pada kesempatan hari ini, begitu juga Haul daripada ayahanda, daripada guru kita Al-Habib Abdurrahman, yaitu Al-Habib Mustafa ibn Husain As-Saggaf yang ke-13 yang diadakan oleh Majelis Darul Mahabbah. Bahwasanya perayaan-perayaan, baik momentumnya perayaan Maulidkah maupun Haulkah, yang kemudian dibacakan di dalamnya yaitu pembacaan Maulid, setidaknya ada dua hal yang saya ingin garis bawahi, yang setidaknya dua hal ini baik tersirat maupun tersurat harus menjadi hal yang perlu kita berikan atensi tinggi, yang memang setidaknya pulang dari tempat ini bisa menjadi bekal untuk kita. Yang pertama, bahwa para ulama kita, para habaib kita, para ajangan kita, tatkala mengumpulkan umat, mengumpulkan santrinya, mengumpulkan semua pihak dalam acara momentum munasabah seperti ini, tidaklah hanya untuk rame-ramean saja, tidak. Tapi mereka tahu kita ini dengan kesibukan kita, kita ini dengan segala macam aktivitas kita, kadang kita nih sehari jarang bersolawat,
sehari wiritan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minim. Sehingga para ulama kita memberikan satu formula. Bagaimana cara menstimulus, bagaimana cara mendorong, bagaimana cara memancing agar diri kita tidak menyia-nyiakan dengan segala macam kelalaian yang kita miliki untuk betul-betul mampu memaksimalkan dalam diri kita, dalam waktu kita untuk memperbanyak sholawat. Makanya saudara, di dalam salah satu ayat Al-Imam At-Tabari menafsirkan satu ayat yang luar biasa, di mana Allah sedang menyebutkan tugas para malaikat, di mana Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baina yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Dalam ayat ini para mufassirin menerjemahkan lahu mu'aqibatun. Di sana ada malaikat yang terus berganti-ganti. Yahfazuna ma lahu mu'aqibatun min baina yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat yang ada di kanan kiri yang senantiasa mencatat segala perbuatan. Min baina yadayhi wa min khalfihi. Begitu juga yang ada di depan dan di belakang. Menariknya di dalam ayat ini Imam At-Tabari menafsirkan bahwasanya malaikat ada yang tugasnya mencatat perbuatan. Malaikat ada yang mencatat siapa yang berbicara, yang melakukan gerakan, menggerakkan kakinya ke tempat-tempat yang baik dicatat sebagai amal kebaikan. Yang mengucapkan kata-kata baik dijadikan amal kebaikan. Mengucapkan kata-kata kasar, kotor menjadi sebuah dosa yang juga dicatat. Semua tingkah laku kita tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Namun menariknya Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menerjemahkan bahwa ada satu malaikat khusus yang melekat di lisan setiap hamba Allah, yang tugasnya cuma satu. Tugasnya hanya mencatat sholawat yang keluar dari lisannya. Selain sholawat yang nggak catat. Ketika yang dibaca tasbih nggak dicatat sama ini malaikat, saudara. Ketika yang dibaca tahmid nggak dicatat. Padahal tahlil itu zikir, tahmid itu zikir, saudara. Ragam-ragam zikir yang lainnya tidak dicatat karena sudah ada malaikat lain yang mencatat zikir-zikir, saudara. Tapi khusus salawat, Allah ciptakan makhluk khusus, malaikat khusus yang mencatat salawat-salawat yang dibacakan oleh hambanya. Berarti saya mau tanya, dengan tafsiran Imam Tabari di dalam ayat ini, kalau sholawat ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah buat mencatat sholawat, berarti saya mau tanya, sholawat itu perbuatan yang mulia atau tidak? Jawab yang keempat, mau sholawat perbuatan yang mulia atau tidak? Kalau mau sholawat ditugaskan oleh Allah satu malaikat khusus, jawab yang keempat, berarti sholawat mulia atau tidak? Sholawat agung atau tidak? Agung, saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala khususin malaikat khusus. Saking begitu agungnya salawat, saudara. Bahkan di dalam satu riwayat Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Qaulul Badi fi Salati 'alal Habib Asy-Syafi', satu kitab yang khusus menceritakan tentang ragam keutamaan bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam kitab riwayat tersebut di mana ada seorang yang fajir. Kalau udah disebut fajir, berarti nih dia punya maksiat nih udah kepalang kelewatan. Ahli maksiat yang maksiatnya bukan lagi diam-diam, udah terang-terangan, makanya disebut fajir. Ketika ada seorang ahli fajir meninggal, kemudian kerabatnya bermimpi. Ketika bermimpi, dia tanya, dia penasaran kira-kira gimana keadaan dia pasca wafatnya. Yang terbayang dari kerabat yang mimpi tadi, oh paling dia disiksa di alam barzakh. Dia pasti akan dapat beragam cambukan dari malaikat. Tahu-tahu dalam mimpi apa yang terjadi, saudara? Di mana kerabat tersebut bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah tetapkan kepadamu? Apa jawab sang fajir tersebut? Allahu a'tani khaira.
Allah berikan aku sebuah kebaikan yang luar biasa. Kaif, bagaimana? Kau ini fajir, kau ini ahli maksiat, bagaimana kok bisa mendapatkan ketetapan yang baik? Apa jawabnya saudara? Ternyata dia cerita satu majelis, dia pernah hadir di majelis tersebut, dia angkat suaranya, gara-gara diangkat suaranya mengajak orang lain bersolawat, akhirnya orang-orang bersolawat, dia katakan sallu ala nabi, yang lain pada solawat saudara. Gara-gara peristiwa tersebut tuh, gara-gara dia angkat suaranya, akhirnya orang lain ikut bersolawat gara-gara ucapan dia. Peristiwa tersebut menjadi sebab Allah turunkan ampunan, Allah hapus dosa-dosanya, sehingga Allah berikan ampunan Allah gara-gara peristiwa tersebut. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau orang fajir banyak dosa, gara-gara ngajak orang lain ikut bersolawat, akhirnya dosanya diampunin, berarti saya mau tanya, pahala dan pengaruh solawat besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar saudara. Dari situ kita paham, oh pantes ulama kita munasabah apa pasti diajak solawatan saudara. Mau tasyakuran yuk baca solawat. Oh dalam perayaan haul baca solawat. Dalam perayaan apapun baca solawat. Kenapa? Karena dia tahu saudara, kita ini belumuran dosa, kita ini banyak dosa, perbuatan taat banyak kita tinggal, kewajiban banyak kita lalaikan, dosa kita kerjakan. Maka yang bisa kita andalkan adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu riwayat saudara, Nabi terbangun dari tidurnya, kemudian Nabi wajahnya semeringah. Akhirnya salah satu sahabat dalam riwayat tersebut bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mari malas amat sholawatnya ya. Udah makan belum? Udah makan belum? Lu ngerti bahasa Indonesia apa bahasa Sunda sih? Sunda aja. Guanya yang kagak bisa. Sadayana parantos ngartos. Terang terang. Udah dua doang tuh gue bisanya. Jadi lanjut apa jangan nih? Ya lu lemas. Bu, lanjut jangan. Lanjut jangan. Lanjutnya kapan? Sekarang apa tahun depan? Tahun depan aja dah. Hall yang ke-14. Habis lu pada lemes lu. Jadi lanjut jangan nih. Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir. Saudara, dalam satu riwayat Nabi bangun dari tidurnya dalam keadaan sumringah. Sahabat nanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa sumringah gembira begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi saudara? Nabi cerita, di dalam mimpiku aku lihat seorang umatku jalan tertatih-tatih di atas jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini jembatan yang terbentang. Dengan ketipisan daripada jembatan tersebut, rambut dibelah 7. Saya mau tanya, rambut dibelah 7 tipis apa enggak? Tipis apa enggak tuh? Udah tipis, tajam. Nah yang bisa lewatin itu tergantung amal ibadah di dunia saudara. Oh kalau yusari'u fil khairat, dia menyegerakan dalam segala kebaikan, dia tutup pandangan dari yang haram, maka dia akan cepat saudara melewatinya. Salah satunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, wanita mulia yang afifah, melindungi dirinya, bahkan sampai wafat pun nggak mau lekukan tubuhnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya saudara. Bahkan dalam riwayat, kenapa sekarang orang jenazah yang meninggal mau laki mau perempuan pakai keranda? Karena dulu Sayyidatuna Fatimah punya wasiat kepada Sayyidina Ali, tolong makamkan saya malam hari. Dan saat jenazah saya dibawa, tolong jangan sampai kelihatan lekuk tubuh saya. Ditutuplah pakai keranda. Saya mau tanya, Sayyidatuna Fatimah nggak mau tubuhnya terlihat walaupun dalam keadaan wafat, walaupun tertutup dengan kain kafan.
Saya mau tanya, Sayyidatuna Fatimah mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Agung. Itu Sayyidah Fatimah meninggalnya saja nggak mau kelihatan auratnya. Sekarang berapa banyak wanita-wanita muslimah dia umbar auratnya, dia buka tubuhnya kepada yang bukan mahramnya tanpa rasa malu. Dia buka depan kamera, dia live, dia tontonkan jiwa tubuhnya, memalukan. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena faqadal qudwah. Mereka hilang sosok yang mereka kagumi. Dia nonton film, dia nonton TikTok, dia nonton ragam media sosial yang merusak mawazinnya. Ikhtalatil mawazin, rusak. Dia punya perisai, saudara. Dia nggak punya mana yang disebut wanita solehah, mana wanita yang pantas untuk dikudwahkan. Majelis-majelis seperti ini, saudara, yang mampu untuk meluruskan mizaniyah. Mana yang harus kau taati, siapa yang harus kau ikuti. Nah, Sayyidah Fatimah ini wanita yang karena saking menundukkan pandangannya, yang sangat menjaga dirinya, nanti kalau mau lewat jembatan Sirat, saudara, itu semua disuruh minta guddu absarakum, tundukkan pandangan kalian semua, karena Sayyidah Fatimah mau lewat, saudara. Dan saat melewatinya secepat burak, secepat kilat. Kenapa? Karena yusari'u fil khairat, menyegerakan dalam perbuatan baik, selalu jauh daripada maksiat. Itu yang akan menentukan cepat atau lambatnya melewati hal tersebut, saudara. Nah, Nabi dalam mimpinya tersebut melihatnya ada satu umatnya yamshi wa yakbu, jalan terus jatuh, jalan jatuh, jalan jatuh. Nabi khawatir, saudara. Nabi ini sosok yang paling ulas asih, yang nggak tega ngelihat umatnya satu pun masuk neraka. Nabi nggak tega, saudara. Jadi ketika ngelihat peristiwa tersebut, Nabi ini bingung. Nabi dalam keadaan khawatir umatnya jatuh ke neraka. Tahu-tahu ketika Nabi kekhawatiran tersebut, tahu-tahu ada sosok yang pegang pundaknya, nyelamatin ketika jalan tertatih-tatih sampai akhirnya ke surga, saudara, dalam keadaan nyaman dan tenang. Nabi tersenyum. Apa gerangan yang menyebabkan bisa terselamatkan? Ternyata sosok yang menyelamatkan dia yang tadinya jalan tertatih-tatih menjadi lancar menuju surga Allah, ternyata itu adalah satu sosok yang lahir yang terbentuk karena barokah banyak sholawat selama hidup di dunia. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau karena sholawat nyelamatin lewat jembatan Sirat, berarti saya mau tanya, baca sholawat berkah atau tidak? Jawab yang keempat, baca sholawat berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau selamat dalam menyeberangi Sirat? Mau diselamatkan dalam menyeberangi Sirat? Maka siap banyak baca sholawat, siap banyak bersolawat. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Makanya istaghilul furas. Ini antum hadir maulid begini nih, ketika baca sirah, mau baca simtudurarkah, mau baca daibaikah, mau baca barzanjikah, itu kan pasti pengulangan Nabi banyak. Maka setiap ada pengulangan nama Nabi itu baca sholawat. Mau pakai nada tinggi kek, mau nada rendah kek, mau di hati kek, jangan sampai enggak. Karena nih ulama kita ini cerdas dan apik, dia tahu di rumah yang sibuk dengan handphonenya, yang sibuk dengan sinetronnya, yang sibuk dengan filmnya, yang sibuk sama centongnya, yang sibuk sama baskomnya, yang ke pasar bolak-balik. Betul, Bu? Betul apa betul? Lama-lama lo lemes, gue lemes juga. Lu jangan cemburu gue panggil ibu mulu. Soalnya si ibu nih kalau nggak diajak ngobrol sendiri deh. Ibu-ibu kan demen majelis. Saking demennya tiap majelis ada seragam masing-masing, Ibu. Sepekan ada seragam 7 majelis, ya 7 seragam. Itu baru seragam, belum kerudungan tuh. Tuh kerudung ada warnanya, ada harinya tuh. Betul apa betul? Bukan betulnya semangat. Tinggal bapaknya megang pala. Lah perasaan baru berasa beli seragam kemarin beli lagi. Nggak apa-apa, selama dia semangatnya buat ngaji, dukung dan support insya Allah. Jadi
dorongan yang kita garis bawahi dalam perayaan Maulid, bagaimana yang nggak punya rutinan wirid sholawatan. Yang pulang biasanya sholawatnya malas, bagaimana jadi rajin. Sehingga sholawat harus menjadi nusbu ainai, harus menjadi dorongan motivasi. Jangan sampai lalai seharian enggak ada baca sholawat, insya Allah. Maka semua yang hadir di sini siap perbanyak baca sholawat, siap punya wiritan sholawat. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan hanya mencukupkan sudah Habib, saya alhamdulillah punya wirid rutin, saya sholawat nggak habis-habis. Bagus, tapi saudara, menarik, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durarnya saat berdoa, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya doa, ayyaj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berdoa, doa beliau panjang. Di awal beliau berdoa dengan tawassul dengan segala keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa minta ampunan dan lain sebagainya. Fi bidayatid doa, masih di seperempat doa, saudara. Setelah muqaddimah, doa yang diprioritaskan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayyaj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah. Ya Rabb, jadikanlah kami sebagai sosok, menjadi pribadi yang penolong dan pembela dan pendukung setia Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi yang dikenal sebagai satu dari 3 sosok yang paling muhib, saudara. Dikenal ulama muasir yang dari karya dan tulisannya banyak mengekspresikan mahabbahnya. Itu Habib Ali termasuk sosok yang luar biasa, saudara. Selain Syekh Yusuf An-Nabahani, Habib Ali Al-Habsyi termasuk sosok yang luar biasa kecintaannya. Sholawatnya banyak, luar biasa. Tetapi di dalam Simtud Durarnya yang begitu populer di dunia, beliau mengingatkan dalam doanya, ayyaj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazara wala walahu wa dhahara, untuk menjadi para penolong, pembela, pendukung setia yang selalu berada di garda terdepan di dalam memperjuangkan syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, saudara? Habib Ali mau ingetin, ya, kau basahi lisanmu dengan sholawat, bagus. Kau banyakkan majlismu bersolawat, sempurna, itu bagus. Tapi jangan hanya mencukupkan dengan majlis zikir. Jangan hanya sekedar mencukupkan menjadi ahlul zikir. Tapi sepatutnya semua umat Nabi harus juga memiliki ghirah fiddin, harus memiliki jiwa untuk selalu berdiri terdepan, menjadi penolong, pembela ajaran syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Ali bin Muhammad Al-Attas udah ingetin, kita ngaku mahabbah mah gampang, tapi membuktikan mahabbah gak mudah, saudara. Salah satu variabelnya kalau mau nguji, ini bukan buat nilai orang lain, nilai diri kita, saudara. Uji diri kita, seberapa mahabbah kita bisa dilihat dari sisi ghirah. Lihat coba, kalau agama kita dihina, bagaimana rasa marah kita? Ketika syariat Nabi direndahkan, bagaimana rasa gejolak hati kita? Kalau hati ini didiam, ada khalal tuh dalam iman kita. Kalau hati kita ngerasa nggak ada bergejolak, maka waspada, ada yang salah dari klaim mahabbah kita. Kita ngaku mahabbah, tapi hati kita nggak ada rasa marah. Nggak marah lihat maksiat, nggak marah lihat kemungkaran, nggak marah lihat agama dihina. Ada yang salah dalam mahabbah kita. Uji mahabbah kita, saudara. Makanya
ketika Allah memuji generasi sahabat, bagaimana Allah katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menarik saudara, Allah katakan kuntum khaira ummah, hei para umat yang ada di generasi pertama kalangan muhajirin dan ansar, murid-murid yang lahir di bawah didikan baginda kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhrijat linnas, yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Para alim ulama memang banyak mufassirin mengatakan kuntum khaira ummat ini hanya muwajjah, dan ini label khatam umat terbaik untuk generasi sahabat saja. Tapi juga ada tafsiran, oh enggak, umat terbaik juga masih bisa muncul walaupun bukan generasi sahabat, dengan syarat memenuhi syarat menjadi umat terbaik di zamannya para sahabat. Apa syarat tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menggelorakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Menariknya dalam ayat ini saudara, Allah sebut setelah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa saya katakan menarik? Ini iman kepada Allah ditaruh di penyebutan nomor 3. Ta'muruna bil ma'ruf yang pertama, wa tanhauna 'anil munkar yang kedua, wa tu'minuna billah yang ketiga. Padahal secara rutbah wal qudrah, secara kedudukan dan secara eksistensi, harusnya iman lebih dulu daripada amar ma'ruf, iman lebih dulu dari nahi munkar, dan iman lebih mulia daripada amar ma'ruf, iman lebih tinggi kedudukannya daripada nahi munkar. Tapi kenapa kok Allah sebutnya iman yang nomor 3, amar ma'ruf yang pertama, nahi munkar yang kedua? Jawab apa jangan nih? Ya udah lemes, gue udah nyender bentar lagi gue jatuh nih. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawabnya kapan? 11:30. Lanjut. Siap lanjut. Siap sampai pagi. Betul. Lu sampai pagi, gue pulang. Lu enak orang sini, bentar udah nyampe rumah, gue masih di jalan. Jadi gimana nih, lanjut apa jangan nih? Masalahnya gue udah capek, kurang tidur bu. Bapaknya cemberut, panggil ibu mulu beb. Ya ada bapak, ada pak, gue capek pak. Saudara, ulama menjawab kenapa iman yang lebih tinggi kedudukannya, iman yang seharusnya lebih dulu, karena tanpa iman kita nggak mungkin punya dorongan beramar ma'ruf. Tanpa iman nggak punya kita dorongan bernahi mungkar, saudara. Tapi kenapa kemudian Allah sebut iman menjadi level yang ketiga? Jawabnya ada 3 minimal, saudara. Yang pertama, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang mustarakun bainal umam. Setiap ummah, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka punya titik persamaan benang merah, punya level keimanan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang menjadi pembeda, yang mampu memberikan level pembeda dalam segi kekhairiyahan, dalam segi menunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena iman itu levelnya di hati, saudara. Dia tidak bisa tampak, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu mampu memberikan pembeda, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri khas dan karakter umatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pembeda, makanya Allah sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baru tu'minuna billah, karena dia yang membedakan daripada umat-umat yang sebelumnya. Yang kedua, kata para ulama, penyebutan amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih dulu daripada al-iman billah, ini adalah bentuk ihtimam. Bagaimana Allah mau kasih tahu, kau perhatian dong dengan amar ma'ruf, kau perhatian dong dengan nahi mungkar. Ya, kenapa Allah berikan ihtimam macam ini, saudara? Karena Allah tahu besok orang banyak ninggalin amar ma'ruf, besok orang bakal ninggalin nahi munkar.
fokus gedein majelisnya saja, fokus besarin pondoknya saja. Karena amar ma'ruf nahi mungkar punya resiko, saudara. Orang nggak mau ambil resikonya. Kenapa saya ini perlu tekankan, saudara? Miris. Anda bayangkan sekarang Indonesia menjadi negara kelima terbesar perebaran LGBT sedunia. Indonesia yang negara mayoritas umat Islam nih, yang saat ini peringkat kedua setelah Pakistan. Tingkat LGBT tertinggi sedunia peringkat kelima. Bahkan Jawa Barat, provinsi terbesar se-Indonesia yang terjangkit LGBT senasional. Padahal saya mau tanya, di Jawa Barat majelis taklim banyak apa tidak? Jawab yang keempat, majelis taklim Jawa Barat banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Tablik akbar di Bogor saja saya mau tanya, setiap malam banyak atau tidak? Pondok pesantren banyak atau tidak? Banyak, saudara. Tapi miris kita, majelisnya banyak, pondoknya banyak, alumnus santrinya banyak, kiainya banyak, habibnya banyak, majelisnya banyak, tetapi beriring sejalan dengan banyaknya penyakit masyarakat. LGBT-nya banyak, begitu juga judi online-nya besar. Jawa Barat juga saham gede, saudara, yang menyumbang sumber peredaran duit judi online skala nasional. Jawa Barat juga paling besar. Kalau juara lomba MTQ bagus, juara penghafal Al-Quran secara nasional istimewa. Ini juara judi online, juara LGBT. Saya mau tanya, kita sebagai orang Jawa Barat dengar seperti ini sedih atau tidak? Hati kita marah atau tidak? Marah, saudara. Bagaimana Jawa Barat, tempat begitu banyaknya perlawanan saat pembelaan terhadap negeri saat dijajah. Ini ulama-ulama yang lahir di Jawa Barat gak sedikit, saudara. Wali-wali Allah yang lahir di Jawa Barat gak sedikit, banyak. Tapi kita gak mampu melanjutkan titah mereka, perjuangan mereka. Maka ini jadi PR bagi kita. Bagaimana majelis-majelis maulid harus melahirkan giro untuk bela syariat nabinya. Nabi akan marah kalau lihat umat bergelimangan maksiat. Nabi akan sedih kalau umatnya bergelimangan dosa. Maka yuk mari sama-sama, saudara. Apa yang kita mampu? Amar ma'ruf nahi mungkar bukan kewajiban ormas saja. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita, mau personal ataupun pribadi, saudara. Dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah disebutkan saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dulu mereka yagumu bil fard, mereka ngejalanin pribadi-pribadi, saudara. Perorangan, mereka berdiri tegak. Di mana dia lihat kemungkaran, dia tegakkan hukum Allah. Untuk tegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi dhahaban nas wa baqiyan nas. Yang namanya manusia hakiki, yang punya harkat martabat dan tahu value-nya agama, value-nya qala Allah wa qala Rasul, dahab, udah sirna, saudara. Wa baqiyan nas, yang tersisa cuman yang mirip sama manusia. Tapi mada yutrakul kull la yutrakul jul. Kalau kita nggak bisa ngejalanin semua, jangan ditinggal semua, saudara. Makanya yuk mari sama-sama istaghilul furos. Jadi ini majlis-majlis maulid seperti ini, majlis-majlis taklim. Yuk mari sama-sama munculkan rasa ghirah kita. Begitu juga orang tua, begitu juga bapaknya, ibunya. Tumbuhkan dalam anak-anak kita, didik mereka untuk harus berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan contohkan kepada anak-anak kita yaitu contoh-contoh negatif, contoh-contoh yang mampu menjadikan mereka justru menjadi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Saya mau tanya, semua yang hadir di sini siap bela syariat Nabi? Siap gelorakan amar ma'ruf? Siap tegakkan nahi mungkar? Takbir! Mari sama-sama bangkitkan, saudara, bangkitkan. Ini menjadi satu PR bagi kita. Semua harus ambil saham. Karena kita berharap, saudara, bagaimana setelah generasi kita wafat, kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Bagaimana Allah telah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, ku anfusakum wa ahlikum nara, ku anfusakum, lindungi diri kalian.
Sahabat mengatakan, hada ma'ruf. Kita ngelindungi diri itu nggak usah diajarin. Kita ini sudah punya sense, kita udah punya rasa untuk menghindarkan sesuatu yang negatif buat kita tuh kita udah bisa. Tapi sahabat bertanya, ku anfusakum ahlikum nara, bagaimana jaga keluarga? Apa jawab Nabi SAW dalam riwayat? Yaitu al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya kau ajarkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Itu cara untuk melindungi keluarga, cara untuk melindungi keturunan kita, cara untuk melindungi kampung kita, insya. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap gelorakan dakwah, siap amar ma'ruf, siap nahi munkar, takbir. Makanya saudara, saya memahami kenapa sih kok Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi menggelorakan untuk menjadi para pembela. Kalau ada pembela berarti di sana ada pencela. Kalau dijadikan orang-orang yang setia berarti di sana ada para pengkhianat, saudara. Kalau di sana harus menjadi sosok yang terus-menerus mendukung, berarti ada para perongrong yang ingin meredupkan syariat Nabi. Kenapa Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi menjadikan ini menjadi doa-doa yang ada di awal, saudara? Karena Habib Ali tahu bahwa syariat ini nggak akan lekang dari musuh. Syariat ini nggak lekang dari mereka yang ingin merusak, yang ingin menjauhkan ulama dengan umat, menjauhkan ulama terhadap para murid-muridnya. Dan ini sejalan dan senafas dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah sudah ingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka musuh-musuh Allah senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah. Kalimat yutfi'una nurullah, para mufassir yang mengatakan makna nurullah bimakna ad-din, agama. Ada yang mengatakan nurullah bimakna syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan nurullah bimakna Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan semua yang berkaitan dengan Nabi ingin dipadamkan. Dan ini terbukti, saudara, bahwa saat ini terkhusus di dekade 10-20 tahun ke belakang, bagaimana upaya propaganda ingin menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan habaib. Ini menjadi sebuah gerakan yang terstruktur, sistematif dan masif. Bahwa apa yang terjadi saat ini, adu domba habaib dengan ulama. Bagaimana saat ini menjelek-jelekan pondok pesantren, menghina-hina syariat, menistakan para ulama. Ini terjadi tidak organik, tapi ini by design. Imam besar udah ingetin, ketika rame fitnah nasab, apa yang terjadi? Beliau katakan, yang dicerang bukan habaib, enggak. Ini hanya muqaddimah permulaan. Nanti dia bakal serang ulama, dia akan serang pondok pesantren. Tujuannya adalah liyutfi'u nurallah. Mereka ingin padamkan cahaya Allah. Di mana cahaya Allah itu bersinar, dia akan padamkan, saudara. Dia lihat, oh cahaya Allah itu ada di pesantren, dia hantam pesantren. Oh cahaya Allah itu ditebar lewat ulama, dengan majlis-majlis mereka dia caci maki ulama, saudara. Oh dia lihat cahaya Allah itu ditebar oleh para habaib lewat majlis-majlisnya, dia hantam nasab para habaib. Tujuannya apa? Memadamkan cahaya Allah. Berarti saya mau tanya, propaganda ingin memadamkan cahaya Allah seperti ini, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Tapi ada yang bilang, tenang beb, di ayat kan udah ada jawabannya, wallahu mutimmu nurih, Allah akan sempurnakan cahayanya. Jadi kita tenang-tenang aja beb, kan Allah mau sempurnain, nggak usah repot-repot, biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Jawab apa jangan? Oh kan jawab udah 2 orang aja nih. Lama-lama pingsan beneran nih. Udah tahun depan aja deh ya. Hall yang ke-14. Setuju? Jadi PR. Oh udah oke tuh.
Jadi PR insya Allah tahun akan datang. Insya Allah udah setengah 12 ya. Cukup ya. Lanjut loh. Itu jadi PR aja dah. Lu cari, lu kan lebih percaya Syekh Google lu daripada Habib. Lebih percaya Chat GPT daripada Ustadz. Saudara, saya nggak lanjutin, saya hanya ingin ingatkan, yuk mari sama-sama. Saat ini nih upaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala makin kuat, maka kuncinya bagaimana? Kepercayaan kita kepada majelis, kepercayaan kita kepada ulama jangan pernah berhenti, jangan pernah diredupkan. Karena upaya propaganda jelek-jelekin pondok pesantren, jelek-jelekin kiai, jelek-jelekin habaib, itu tidak lain tidak bukan adalah permulaan untuk menghancurkan hegemoni Islam, menghancurkan kekuatan Islam. Karena kalau dia udah hancurkan kepercayaan umat kepada ulama, dia udah menghancurkan kepercayaan umat kepada pondok pesantren, maka apa yang terjadi saudara? Akan terjadi kekosongan. Kepada siapa mereka harus merujuk? Maka yang terjadi apa? Mereka bisa untuk menguasai dunia dengan teknologi yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Karena suka tidak suka mau tidak mau, Indonesia adalah negara dengan pengguna gadget handphone terbesar sedunia. Buktinya apa? Bangun tidur mata belekan, mulut bau jigong, bukan baca doa, baca WA. Betul apa betul? Mati lu masih merem-merem nanya handphone mana handphone. Keluar rumah lupa bawa handphone, udah kayak lupa kehilangan pala. Panik banget. Artinya apa? Mereka sudah kondisikan COVID itu adalah momentum meriset otak manusia. Anda bayangkan ketika di lockdown, orang semua di rumah, gak punya hiburan, semua fokus dengan handphone. Itu momentum untuk merestar logika manusia. Ketika mereka udah terikat dan udah candu, terjadilah penyakit baru namanya brain rot, yaitu kemampuan melemahnya kemampuan otak. Distimulus dengan sebuah platform media sosial seperti TikTok, seperti YouTube Short, itu video-video pendek yang memberikan stimulus sehingga otak tuh akan lahir endorfin yang sekejap. Sehingga kemudian kemampuan otak itu nggak mampu untuk berpikir lama, sehingga untuk fokus nggak bisa lama, baca nggak bisa lama, dengar ceramah nggak kuat lama. Maka dikit-dikit lagi ceramah lu main handphone, yang ntar yang masuk surga handphone lu nya nggak bisa fokus lama saudara. Kenapa? Ini penyakit brain rot. Tujuan mereka pengen reinstall, mereka pengen rusak logika manusia. Saat mereka rusak kepercayaan dengan ulama, rusak kepercayaan dengan pondok pesantren, rusak kepercayaan dengan agama, dia akan masuk dengan teknologi yang sekarang namanya AI, Artificial Intelligence. Anda nanya apa saja bisa dia jawab. Anda bicara apa saja dia bisa lebih perhatian daripada manusia biasa. Dan mereka terus saat ini sedang perang. Amerika gelontorkan dana jutaan US dollar. Cina perang saudara, jutaan US dollar. Saat ini berebut tokoh-tokoh ahli AI di dunia. Mereka tahu siapa yang kuasai AI, dia akan kuasai dunia saudara. Siapa yang menguasai artificial intelligence, yang menguasai daripada itu, dia akan kuasai dunia saudara. Saat ini perusahaan-perusahaan itu punya cadangan devisa lebih besar daripada negara saudara. Karena mereka tahu kalau mereka kuasai ini akan menguasai dunia. Maka kalau kita tidak berbenah, kalau ulama enggak kembali sebagaimana dulu mereka menjadi mulia dan agung karena diagungkan oleh Allah, maka kita akan terbawa dan akan rusak. Maka bagaimana Habib cara kuncinya? Jangan jauh dari majelis, jangan jauh dari sholawat, jangan jauh dari baca Al-Quran. Maka Anda harus mampu memiliki handphone, bukan dimiliki oleh handphone. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda memiliki handphone, Anda bisa mengatur diri Anda, bukan Anda diatur sama handphone. Kalau Anda memiliki handphone, Anda bisa mengatur kapan waktunya Anda pegang HP, kapan waktunya Anda lepas megang HP. Tapi kalau Anda nggak bisa, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Baik Anda, keluarga Anda akan dirusak oleh HP. Maka saya selalu nyebut HP itu setan gepeng. Dulu
Mau main judi, musik warung remang-remang. Sekarang enggak. Dengan handphone Anda bisa langsung top up, pasang judi online, Anda bisa main judi. Bahkan data terakhir PPATK saudara di kuartal pertama tahun 2025. Ada 1 juta pemain judi online. Kuartal pertama berarti cuma 3 bulan. 1 juta lebih. Pemainnya 80% anak kecil umur 10 sampai 16 tahun. 20%-nya itu isinya ibu-ibu atau orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Artinya saat ini judi sudah menjadi kedaruratan. Bahkan mengerikannya 1.200 triliun uang yang beredar di dunia judi online itu saat ini beredar di dunia judi online. Akhirnya apa yang terjadi? Saat ini ekonomi ambruk. Ekonomi daya beli turun, karena kalau dulu belum ada judi online, orang dapat gaji, dia masih beli martabak, dia masih beli warteg, duit masih beredar di tengah masyarakat saudara. Sekarang dia jangankan belum gaji, dia utang lewat pinjol atau lewat Mang Ewok apa Mang Emok? Ada di sini Mang Ewok. Ayah apa loba? Loba apa loba? Hah? Ada bandarnya di situ. Dia ngutang, duitnya bukan diperedarin enggak saudara. Dia buat top up. Akhirnya duit yang beredar di tengah masyarakat menjadi minim. Dan kemudian uang ini digunakan bandar buat nyogok aparatnya, buat nyogok pejabatnya, buat nyogok anggota DPR-nya. Duit 1.200 triliun bukan duit kecil. Saya mau tanya, orang sini pernah lihat duit 1.200 triliun? Pernah gak? Belum pernah. Sama aku juga belum. Triliun, miliar nolnya 9, triliun nolnya 12. 1.200. Berarti 1.200 triliun. 1.200 tambah 0,12. Lu ngitung nolnya aja nggak rapi-rapi. Itu kalau dibeliin seblak banjir kabupaten. Ini duit beredar di dunia online saudara. Makanya ini nggak bisa kecuali negara hadir dan kita harus terus mensosialisasikannya. Makanya orang tua periksa tuh handphone anak-anaknya, nggak ada lagi yang namanya privacy. Orang tua harus tadakhal, dia harus periksa handphonenya yaumian. Bapaknya juga, ibunya juga saling memeriksa karena efek yang ditimbulkan dari judi online, termasuk pinjol, judolnya ini sangat berbahaya. Dan ini harus menjadi atensi bagi kita semua. Artinya yuk mari sama-sama pulang dari majelis maulid ini, pulang dari majelis sulhul ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan negeri kita dari segala penyakit masyarakat. Mudah-mudahan Allah hancurkan semua penyakit masyarakat, dari Mang Ewoknya, judolnya, pinjolnya, semua prostitusinya, narkobanya, semua yang merusak moral masyarakat. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah lindungi kita dari segala maksiat. Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu mampu berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalankan syariat Allah, meninggalkan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk sahibul hul Al-Habib Husain, Al-Habib Mustafa bin Husain As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau. Begitu juga masukkan nama orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, diangkat derajatnya, diampuni segala kesalahannya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun, khususan ala man wa sahibul maqam al-habib Abdullah bin Muhsin al-Antas sahibu Embang Bogor, wa ala man wa salafuna salih wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kita baca Fatihah yang kedua. Kita niatin untuk majelis Darul Mahabbah. Mudah-mudahan dijadikan majlisan salihan, majlisan mubarakan, majlisan nafi'an. Begitu juga semua nih yang punya hajat masukin. Dulu para habaib tarim, para habaib salafun saleh, mereka kalau punya doa hajat yang mulihah atau ada penyakit yang sudah
akhdal asbab tapi nggak dapat juga, belum gobul, belum mustajab atau belum dikabulkan, pasti mereka mencari majelis-majelis seperti ini, saudara. Majelis-majelis sholawat, majelis-majelis mawalid. Mereka datang, mereka khususkan niatnya, mereka perbaiki daripada masyhadnya. Karena al-madad ala gadril masyhad, cara pandang kita terhadap sebuah sesuatu itu menentukan seberapa besar anugerah yang Allah turunkan. Sehingga nih sebelum kita baca Fatihah, baikin dulu masyhad kita. Pandangi ini masyhad ini, pengajian ini, majlis ini majlisul khair, ini majlis yang dapat apresiasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang turun fihi barakat wan nafahat, yang turun para malaikat yang menaungi majlis ini walaupun tidak terlihat, saudara. Perbaiki masyhad kita, nadrah kita terhadap acara ini, dan masukkan niat-niat kita. Yang punya anak yang sulit diingatkan, yang sulit diarahkan, masukin wajah mereka, nama mereka. Yang punya problematika apapun, problematika urusan duniawiyah, harapan ukhrawiyah, masukin, saudara, dengan khusyuk, dengan fokus. Kita baca, masukkan niat duniawiyah, ukhrawiyah. Kita niatkan dengan membaca suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma qdi hawaijana min hawaij diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah al hissiyyah wal ma'nawiyah adh-dhahirah wal khafiyah bi jahi khairil bariyah wa bi jahi hadzal majlis al nabawiyah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mengundang para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, untuk menghadiri reuni akbar Mujahid 212 yang insya Allah akan diadakan tepat pada tanggal 2 Desember, yaitu yang jatuh hari Selasa. Biasanya kita mengadakan dari tahajud sampai pagi jam 8, jam 9. Tapi karena ini weekday, yaitu di tengah-tengah pekan, jadi mengikuti daripada kegiatan, maka kita mulai di malam hari. Jadi insya Allah Selasa malam Rabu, mulai dari maghrib berjamaah, kita zikir, kita baca yasin, baca tahlil, untuk ihya bainal isya'in, menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Ini min afdhalil awqat, karena waktu itu orang banyak lalai. Waktu itu tuh orang baru pulang kerja, banyak yang capek, yang gak menghidupkan malam dengan ibadah. Maka ihya bainal isya'in itu min syai'il azim indallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan isya berjamaah, kemudian lanjut sampai mendengarkan sambutan demi sambutan dari para tokoh dan pimpinan ormas. Nah, 212 ini merupakan acara momentum reuni akbar, yang mana dulu tahun 2016 terjadi sebuah peristiwa besar di mana berkumpulnya ulama, umara, begitu juga para habaib dan para pimpinan dari berbagai latar belakang. Yang maulid, yang enggak maulid hadir. Yang kunut, enggak kunut hadir. Yang punya lagam latar belakang semua hadir. Dan akhirnya melahirkan satu momentum besar, sebuah acara dari sebuah momen menjadi monumental di Monumen Nasional Monas, dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Bahkan saudara, ini bukan hanya kelas dalam negeri saja, bahkan ini sampai dikenal dan dipuji dan disanjung sampai luar negeri, saudara. Buktinya salah satunya, saya saat mendampingi imam besar ketika hijrah di awal, saat itu beliau belum tinggal di perumahan, tapi beliau masih di hotel. Nah, dulu setiap makan pagi atau makan siang, beliau turun ke bawah bersama-sama dengan rombongan, makan di tempat makan hotel. Setiap mau nyuap makan, datang orang Indonesia yang mahabbah, pengen ambil surah tizkariyah, pengen foto. Baru mau nyuap, foto, taruh. Mau nyuap, foto Habib. Sampai akhirnya nggak sempet nyuap, saudara. Akhirnya ada petugas keamanan pihak hotel mengusulkan, Habib masuk sajalah ke ruang VIP, mungkin jadi lebih aman. Di ruang VIP sama, masih banyak yang minta foto. Sampai akhirnya kata orang ini, ya sudahlah Syekh, dia manggilnya Syekh. Ya Syekh, la tanzil, nggak usah turun. Biar makan yang datang ke kamar hotel. Apa yang Habib mau tinggal sebut. Tinggal minta. Ya sudah. Saat perjalanan, saat balik ke kamar, saya tanya, "Man ante? Ente ini siapa?" "Oh, ini petugas keamanan di sini." Anda bilang, "Ente bisa kenal dari mana?" "Kaif ma'rif hadha Syekh?"
Bagaimana saya nggak kenal ini sih? Itu Baramij Haggak itu acara ente orang tuh, Tajamu' Malayin fi asimat biladik. Itu perkumpulan jutaan orang di pusat kota yang terjadi saat itu jadi headline di koran-koran negeri kami. Semua surat kabar yang ada di Mesir saat itu memampang foto besar perkumpulan daripada 212. Takbir! Takbir! Dia katakan bagaimana enggak? Masya Allah ente kumpul lah sampah wala rumput rusak. Ini jadi hal yang luar biasa. Makanya anak kenal a'rifu hadza syekh. Artinya saudara, momentum 212 ini sudah menjadi sebuah yang monumental yang perlu dirawat sehingga kita menjadikan ini jadi ajang reuni 212. Mudah-mudahan ini orang kampung mana ini namanya? Lebak Sari. Ini dari Lebak Sari ke Monas perlu beli tiket pesawat gak? Perlu beli tiket kapal laut? Berarti jauh apa dekat tuh? Jauh apa dekat? Saya kemarin ke Palu, orang Palu siap hadir. Kemarin ke Kalimantan siap hadir. Kalau orang Palu bisa ke Monas, orang Lebak Sari nggak ke Monas, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Maka saya bertanya semua yang hadir ini, siap hadir 212? Siap putihkan Monas? Siap sama-sama munajat? Takbir! Insyaallah mudah-mudahan kita kumpul sama-sama 212 insya Allah. Sebagai penutup tim hadroh, munsyidnya masih ada gak? Masih ada? Gue kalau munsyid juga gue pingsan ntar nih. Baca aksi bela Islam. Ambil sama-sama, siapin teksnya, baca mars aksi bela Islam untuk mengingatkan kita tentang 212 sehingga mendorong kita semangat kumpul 212. Kalau nggak punya duit, nabung dari sekarang, masih ada 20 hari lagi. Insya Allah ya, tiket kereta mau berapa? 4.500 sampai berapa itu? Hah? 6.000 nyampe bolak-balik 12.000. Nah, 8.000-nya buat es teh dah ya gak? Ya Allah, bagaimana munsyidun? Ya Allah, munsyid. Fadal. Sama-sama kita lantunkan mars aksi bela Islam. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu. Satu kali lagi. Al-Quran imam kami,
Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Semua siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga persatuan, siap jaga persaudaraan. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita sama-sama hadir dalam aksi 212 dan kita kumpul bersama. Mudah-mudahan dengan keberkahan 212 Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan persatuan umat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Indonesia menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Jangan bubar dulu, nanti akan ditutup talqin dan doa oleh guru kita bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.